Karena apa? Emang hal yang salah belajar agama di penjara? Nah, udahlah, cukup. Karena saya pribadi di sini ngerasain pahit manisnya penjara ini, narkoba ini luar biasa. Di hal yang buat saya hancur adalah saya mikir anak saya masih kecil. Waktu itu saya ketangkap, anak saya umur 5 tahun, dan kalau saya ketangkep pasti ini rumah tangga ini akan hancur, kata saya. Saya harus gimana ya cara dapat duit yang banyak. Salahnya saya karena saya nggak mau keluarga saya dipandang sebelah mata, saya berkecimpung lah di dunia narkoba. Tuh, benar, di narkoba ini kalau orang-orang yang seperti itu berpikirnya seperti itu. Assalamualaikum, nama saya Arjun Saputra, tinggal di Karang, tepatnya di Jalan Jenderal Suprapto. Saya sekarang menjalani hukuman di Lapas Narkotika Kelas 2 Bandar Lampung. Dan saya sekarang saat ini ada di kamar taklim, menjalani kegiatan rehab pesantren Al-Hijrah, kegiatan kerohanian, dan juga saya adalah salah satu imam kamar. Terus kegiatan yang sekarang saya jalani adalah marbot masjid, samping malam, azan subuh, mengimami sholat subuh, kegiatan-kegiatan lainnya. Di kamar talim juga saya mengajar Al-Quran, guru Al-Quran, mengajar tajwid, dan lain-lainnya. Kalau saya ketangkep, pasti ini rumah tangga ini akan hancur, kata saya. Sebulan saya bermimpi, saya ketangkep, emang ketangkep beneran. Jadi di situ saya seperti nggak sadar. Jadi hal-hal yang saya bicarakan seperti baru dibicarakan sudah terjadi. Di hal yang buat saya hancur adalah saya mikir anak saya masih kecil. Waktu itu saya ketangkap, anak saya umur 5 tahun, dan sekarang anak saya umur 11 tahun, kelas 4 SD, mau naik kelas 5 SD. Jadi saya sedihnya karena apa? Hukuman saya 14 tahun 3 bulan dan ninggalin anak saya umur 5 tahun. Jadi saya berpikirnya anak saya siapa yang biayain sekolah, anak saya siapa yang jaga, apalagi anak saya perempuan. Jadi saya sedih, ya kan. Sampai di waktu masih di Polda itu, di sel itu, saya sampai sempat nggak nafsu makan karena saya mikirin ada tanggung jawab yang saya tinggalin. Jadi itulah yang buat saya sedih. Waktu saya ketangkep, merasa udah nggak bisa apa-apa lagi. Jadi badan ini udah ngerasa kayak separuhnya mati. Tapi hal yang seperti itu emang awal-awalnya, kalau kita emang dulunya emang orang-orang yang nggak kenal sholat, ya, karena dia seperti ya bahasanya goyang lah. Kadang manusia ini kalau takut dipandang sebelah mata, jadi kerjanya pengennya yang enak. Ya dulu saya dibilang, katanya munafik lo, ya kan, nggak mungkin lo nggak mau ini nggak mau itu. Benar, di narkoba ini kalau orang-orang yang seperti itu berpikirnya seperti itu. Jadi kalau kita ngeliat teman kita punya motor yang bagus, ya kan, kita gengsi kita nggak punya motor yang bagus. Tapi dalam agama itu salah. Makanya istri saya bilang, dia hidup sama saya dengan berkecukupan, yang nggak kerja kayak gitu. Sebenarnya dia bersyukur. Salahnya saya karena saya nggak mau keluarga saya dipandang sebelah mata, saya berkecimpung lah di dunia narkoba. Jadi waktu saya berkecimpung di dunia narkoba, sebenarnya saya sudah istirahat di dunia narkoba. Waktu itu pernah pulang ke Jawa, menemui bapak almarhum saya, ditegur sama beliau. Saya sempat berhenti setengah tahun main narkoba. Jadi saya kerja serabutan, ya apapun saya kerjakan untuk menafkahi anak istri saya. Di situ mereka bersyukur. Tapi karena saya yang tadinya manusia ini kurang takut, ya kan, merasa anaknya takut dipandang sebelah mata sama orang. Kalau kawan-kawannya main sepeda, anak saya nggak punya sepeda. Jadi saya inilah ngerasa saya harus gimana ya cara dapat duit yang banyak. Nah, di situ saya
ngerasa saya harus main narkoba lagi. Ternyata di situ salah. Nah, Allah uji saya diuji sama Allah, masuk penjara, ya kan? Disinilah saya mulai tahu, ya kan, kalau itu semuanya salah. Jadi selama saya di narkotik ini 2019 awal saya dioper ke sini di Blok C, terus itu saya pindah ke kamar D6 untuk mengikuti kegiatan rehab blok. 2021 saya masuk kamar taklim. Yang bikin saya terkesan masuk kamar taklim adalah ketika bangun subuh, emang Allah perintahkan untuk berzikirlah kepadaku di pagi dan petang. Nah, jadi saya ngerasa hati saya terpicu untuk ikut. Oh, ini yang maunya orang Islam. Setelah sholat subuh itu nggak tidur, dia ada zikir, terus nunggu sholat isra. Saya ngelihat orang-orang waktu itu jamaahnya masih ada 110 orang. Saya lihat 110 orang ini sholat semua. Hati saya makin kuat untuk hijrah yang sebenarnya. Jadi bukan karena saya pengen lari dari kenyataan atau enggak, tapi karena saya ingin memang benar-benar belajar agama. Program kepribadian yang menjadi unggulan kami adalah Pondok Pesantren Al-Hijrah, di mana warga binaan diarahkan untuk mengikuti program pesantren tersebut dengan tujuan agar mendekatkan diri kepada Tuhannya, kemudian menyadari kesalahannya dan tidak mengulangi kembali melakukan pelanggaran hukum, serta menjadi manusia yang produktif, yang beriman dan bertakwa kelak di kemudian hari setelah menjalani hukumannya. Program kegiatan Pondok Pesantren Hijrah ini telah banyak membina warga binaan yang tadinya tidak mengenal, khususnya yang agama Islam, tidak mengenal membaca Al-Quran, tidak mengenal tata cara beribadah sholat 5 waktu, tidak mengetahui tata cara fardu kifayah, dikenalkan melalui pondok pesantren ini. Dan banyak dari mereka yang tadinya tidak pernah atau bahkan tidak mengetahui sama sekali huruf hijaiyah, itu sudah bisa membaca Al-Quran dan bahkan sudah bisa mengajarinya. Dan kata-kata juga yang bikin saya kuat, ya kan. Kenapa saya bisa masuk kamar taklim? Ada satu problem yang buat saya masuk kamar taklim, karena kata-kata istri saya dulu, mantan istri saya, yang buat saya kuat untuk selalu istiqomah. Pertanyaan saya ke dia waktu itu, kenapa ketika gua jatuh kok lu tinggalin, ya kan? Lu kayak gini sama gua mati-matian cari duit untuk orang. Dan dia menjawabnya juga buat hati saya termasuk ya motivasi untuk kembali yang ke jalan yang benar. Nah, dia bilang, gua nggak minta lo kerja kayak gitu dan nafkain gua pakai duit yang itu. Nah, di situ hati saya terbuka. Jadi kita sebenarnya harusnya berpikir logis aja. Pikiran-pikiran emang yang tadi tidak terbukalah di narkotik ini. Dan makin saya belajar agama di kamar taklim dan kegiatannya sehari-hari, ya kan, dari mulai bangun subuh, sholat subuh berjamaah, terus itu zikir berjamaah, terus itu belajar fikih sholat berjamaah, mengenai udu, terus itu belajar fardu kifayah, belajar manasik haji. Semua kegiatan-kegiatan di bawah bimbingan Pak Alif itu semua dikerjakan bersama teman-teman tuh luar biasa. Ada ilmu yang saya dapat
di narkotik ini. Jadi hal-hal yang nggak saya dapat keagamaan kerohanian di luar sana, saya dapat di sini, saya bersyukur. Jadi nanti ada momen-momen yang emang orang pertanyakan ke saya, ya saya walaupun saya bisa di penjara, kalau agama ini bukan bisa di penjara, agama ini dimanapun dia berada, itulah agama Islam. Bukan berarti kita, oh lu belajar di penjara, jadi kenapa? Emang hal yang salah belajar agama di penjara? Enggak, karena agama ini dimanapun dia berada, dia agama yang hak, agama Islam ini. Jadi saya bersyukur, saya sekarang ya bisa, intinya saya sangat bersyukur banget bisa ngaji. Itu aja. Bisa ya sedikit-sedikit nanti menjelaskan kayak mana hukum fikih sholat, ya kan? Gimana caranya sholat yang baik, yang emang diajarkan Nabi, ya kan? Doa yang benar, ya kan? Dengan huruf-huruf yang benar. Ya insya Allah, alhamdulillah saya udah bisa itu. Dan hal yang paling terkesan di hidup saya adalah dari saya di narkotik ini, saya bisa ngapal Al-Quran. Dulu saya juga ada sedikit cerita untuk saya bisa hijrah istiqomah karena anak saya juga perempuan. Saya kalau ditanya saya pulang nanti, ayah bisa ngaji nggak? Karena kita kadang-kadang sama kawan-kawan kita yang gaul-gaul itu dibilang, sekarang lu so ustadz ya,